Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fitra Ridwan dari kelas BBS 5H ingin mempresentasikan 5 materi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Materi pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap kerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari terjadinya race management dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerjaan meningkat. Audit sumber daya manusia. Audit juga merupakan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan-kegiatan personil dalam suatu departemen, divisi, atau organisasi. Manfaat audit sumber daya manusia yaitu 1. Memberikan kontribusi pada personalia organisasi, memberikan rasa profesionalisme dan tanggung jawab di antara para karyawan. Yang ketiga, kesamaan dalam penetapan kebijaksanaan dan praktik-praktik personalia. Yang keempat, menganalisis masalah-masalah personalia. Yang kelima, mampu mengurangi biaya SDM melalui prosedur personalia yang efektif. Materi yang kedua, pengembangan dan pemberdayaan SDM. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri seseorang untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan SDM atau sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sumber dari sumber-sumber yang ada dalam manajemen, keberadaan SDM dalam manajemen sungguh sangat strategis, bahkan merupakan kunci untuk keberhasilan manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. Hal ini dapat dimaklumi karena betapapun ketersediaan dan kelengkapan sumber-sumber lainnya hanya dapat bermanfaat apabila sumber-sumber tersebut diberdayakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan handal. Pemberdayaan karyawan hanya akan terwujud jika dilandasi oleh 3 keyakinan dasar berikut ini. Yang pertama, subsidiarity. Yang kedua, karyawan pada dasar baik. Yang ketiga, trust-based relationship. Materi yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pengertian tujuan manfaat pelatihan dan pengembangan. Henry Shimamura 2004 mendefinisikan pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Metode dan jenis-jenis pelatihan. 1. Pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua, off the job atau pelatihan di luar tempat kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, belajar secara formal, informal. Yang kelima, pelatihan instruksi kerja. Yang keenam, pelajaran yang terprogram. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Agar efektif, pelatihan harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yakni bahwa pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan agar efektif. Materi yang keempat yaitu manajemen karir. Pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang
karyawan untuk meningkatkan pengembangan karir yang lebih baik. Tujuan manajemen karir. Kegiatan manajemen karir memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah: 1. Untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan. 2. Membuktikan kesejahteraan karyawan. 3. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi atau skill. Yang keempat, menjalin hubungan yang erat antar karyawan dan perusahaan. Bukti untuk tanggung jawab sosial. Yang keenam, memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan. Perencanaan karir. Menurut Dillard 1987, perencanaan karir mempunyai 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kinerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Yang terakhir atau materi kelima, yaitu promosi dan pengembangan karir. Yang pertama, promosi. Menurut Heiji Rachman 1992, kesempatan untuk maju di dalam organisasi disebut dengan promosi atau kenaikan tingkat jabatan. Promosi adalah kesempatan di mana seseorang dapat memperbaiki posisi jabatannya. Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Syarat promosi dapat dipakai untuk menetapkan siapa saja yang berhak untuk segera dipromosikan. Menurut Nitisemito 1996, beberapa syarat penetapan promosi: 1. Pengalaman. 2. Tingkatan pendidikan. 3. Loyalitas. 4. Kejujuran. 5. Tanggung jawab. 6. Kepandian dalam bergaul. 7. Presentasi kerja. Dan 8. Inisiatif dan kreativitas. Pengembangan karir. Karir adalah kesuksesan dan jabatan atau posisi yang dilalui individu sepanjang hidupnya. Tujuan pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dikerja oleh pekerja. Pentingnya pengembangan karir. Mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia berarti meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih memahami: 1. Seluk-seluk pelaksanaan pekerjaan. 2. Perusahaan yang juga semakin berkembang. 3. Sasaran organisasi yang semakin jelas. 4. Pentingnya pengalaman kerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan. 5. Informasi yang semakin intensif yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang 6. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh organisasi. Yang 7. Pengaruh lingkungan organisasi. Yang 8. Kebijaksanaan dan peraturan organisasi yang selalu bertambah, sistem dan prosedur yang dipakai dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, perilaku karyawan yang dibutuhkan organisasi semakin positif. Adapun bentuk-bentuk pengembangan karir, secara garis besar ada 2 pendekatan terhadap model pengembangan karir, yaitu model tradisional dan model kontemporer. Pengembangan karir merupakan proses yang dilalui karyawan melalui serangkaian tahapan masing-masing ditandai oleh sejumlah tugas perkembangan, aktivitas, dan hubungan yang berbeda. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari kelima materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.